siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Ustadz Abu Bakar Basir. Ya, Ustadz Abu Bakar dari Basir. Indonesia. Dari Indonesia itu tahun 1985. Oke. Bersama rombongan Indonesia lainnya sholat Jumat. Ya, dan setiap Jumat datang, setiap Jumatan datang. Sehingga kemudian dari umur 16 tahun saya sudah berkenalan sama beliau, sudah sering silaturahmi sama beliau, dan kadang-kadang juga dengan ustaz-ustaz lain yang dari Indonesia, termasuk Ustaz Abdullah Sungkar almarhum, ya, dan lainnya. Saya saat itu pernah lihat Ustadz Muhammad Rizik Syihab nggak di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih bisa bertemu di channel ini. Langsung saja kita simak videonya dulu. Anda ini sekarang diperbantukan ya, ya, di BNPT BNPT dan Densus 88. dan Densus 88, tujuannya untuk membangun pengertian pemahaman bangsa Indonesia khususnya tentang bahaya terorisme. Ya. Yang sekarang juga saya sudah mendengar dari BNPT dan Densus 88 bahwa sekarang yang dipakai itu soft approach ya. Ya. Bukan hard approach, karena dulu sempat Densus ini ya langsung perang gitu kan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi penanganannya dengan soft approach, dengan dakwah dan segala macam. Nah, termasuk Ustadz ini direkrut sebagai salah seorang yang bisa meredam fanatisme untuk girah untuk meneror gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana Ustadz awal daripada pemahaman teroris ini, kenapa Anda ingin menjadi katakanlah quote and quote teroris atau apapun apa istilahnya? Awalnya seperti apa Ustadz? Terima kasih Pak Haji. Sebenarnya tidak pernah saya bermimpi untuk menjadi teroris. Tidak pernah bercita-cita untuk jadi teroris. Ya, saya berhenti sekolah dari SMP, kemudian belajar agama. Ya, pas ketika umur saya 16 tahun di salah satu masjid tempat saya belajar agama di Malaysia, datang Ustaz Abu Bakar Basir dan rombongannya sholat Jumat. Ustadz Abu Bakar Basir. Ya, Ustaz Abu Bakar Basir. Indonesia. Dari Indonesia itu tahun 1985. Bersama rombongan Indonesia lainnya sholat Jumat. Ya, dan setiap Jumat datang, setiap Jumatan datang. Sehingga kemudian dari umur 16 tahun saya sudah berkenalan sama beliau, sudah sering silaturahmi sama beliau, dan kadang-kadang juga dengan ustaz-ustaz lain yang dari Indonesia, termasuk Ustaz Abdullah Sungkar almarhum, ya, dan lainnya. Saya saat itu pernah lihat Ustadz Muhammad Rizik Syihab nggak di sana? Tidak ada. Karena beliau tuh muridnya juga itu. Oh gitu, tapi tidak ada. Mungkin di Indonesia. Ya, barangkali tidak ikut bersama. Ke Malaysia. Ya. Sehingga saya pada saat tersebut Ustaz Abdullah Sungkar dan Ustaz Abu Bakar Basir itu katanya melarikan diri. Tapi pada saat itu. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya banyak memahami, ternyata benar. Ya, karena pada saat akan dipidana atau saat dijadikan sebagai terpidana dihukum, ya beliau dibawa lari oleh para jamaahnya ke Malaysia dan berlindung di sana. Di sana beliau bersembunyi, tetapi juga kemudian menyebarkan faham tentang Darul Islam atau negara Islam. Darul Islam, negara Islam. Ya, begitu. Sehingga orang-orang dari contoh seperti TKI, orang Indonesia ataupun warga negara Malaysia, Singapura, kemudian diajarkan atau difahamkan bahwa wajib mengembalikan negara Islam di Indonesia. Ya. Saya sendiri kemudian pada saat itu umur 16 ya tidak begitu memahami hal tersebut, hanya sering dikasih buku baca tentang Afghanistan. Itu kan tahun 80-an.
ya konflik Afghanistan tuh masih menjadi pemberitaan saat itu. Betul. Ya, ada salah satu buku yang sangat saya tertarik, yaitu buku tulisan Dr. Abdullah Azam. Dr. Abdullah Azam ini orang Arab, ya asal Palestina, yang kemudian menulis tentang Ayatul Rahman. Ayatul Rahman itu tentang tanda-tanda keajaiban, karomah yang terjadi kepada mujahidin di Afghanistan. Sehingga saya pikir, kok bisa ya? Dia melempar batu, bisa terbakar. Dia ditembak, tidak mati. Ya, itu di antara lain kisah-kisah yang kemudian menunjukkan bahwa terjadi macam karomah kepada para mujahidin di sana. Timbullah rasa keinginan saya untuk berangkat ke Afghanistan. Tetapi, ya tidak tahu bagaimana caranya. Sampailah setelah 2 tahun berkenalan sama Ustaz Abu Bakar Bashir ini, ya sekitar umur saya 18 tahun, ya pada tahun 87, ya beliau menawarkan saya ke Afghanistan. Saya pikir ke Afghanistan. Saya pikir ini satu karunia, ya yang tidak boleh saya lewatkan. Kenapa Anda anggap satu karunia? Karena saya pikir begini, ketika saya membaca Al-Quran, ya di situ ada di antara ayat-ayatnya seperti surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Muhammad, dan beberapa surah-surah yang lain yang menceritakan tentang ayat-ayat kisah perang, jihad, menyebut kata mujahidin, kata qital, ya. Saya menjadi teringat dan pingin membuktikan sendiri, ya sebagai anak remaja umur 18 tahun, ketika ditawarkan ke sana, penasaran, ya, wah ini suatu rezeki bagi saya, berangkat sana gratis, tinggal di sana nggak perlu pikir biaya apa-apa, ya, maka saya pikir ini rezeki saya. Sekalian saya ingin tahu apa itu mujahidin, siapa dia, kenapa disebut sebagai mujahidin, dan apa itu jihad, sehingga saya terima. Ditambah lagi ayah saya, ketika saya izin sama ayah saya bilang begini, Sir, kalaulah ayah tidak kesempatan ke Afghanistan, kamulah yang mewakili ayah. Oh, jadi suatu kebanggaan bagi saya didukung sama ayah. Oke, jadi ada suatu ghirah semangat untuk berjihad fisabilillah, gitu kan. Betul. Semangat untuk berjuang. Kebetulan di Afghanistan ada saudara-saudara kita kaum muslimin sedang dijajah oleh Rusia waktu itu. Nah, jadi antum ingin bergabung dengan mujahidin untuk berjihad, membela saudara-saudara Afghanistan. Itu berjihad, pengen mati syahid begitu? Betul. Sehingga saya bilang sama ayah saya, ayah, ya barangkali mungkin Nasir tidak kembali, barangkali mungkin Nasir akan syahid di sana. Ayah agak sedikit ya berlindang air mata, sudah Sir berangkat. Begitu. Ini dia semangat yang membuat saya mendorong saya pingin ke sana, siap mati syahid. Siap mati syahid. Ya. Siap jihad. Nggak ngajak-ngajak orang, nyuruh orang nggak. Nah, ini pemirsa sengaja saya singgung ini. Kemarin ini viral ya. Waduh. Sahabat saya nih Muhammad Rizik Syihab di acara 212. 212 ya, 212. Ya, 212. Beliau teriak-teriak dengan semangat yang luar biasa, menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membuat pendaftaran rakyat Indonesia agar maju menyerang ke Palestina, gitu kan. Wah, luar biasa. Sehingga banyaklah respon-respon di masyarakat. Kalau semangat jihadnya nyuruh-nyuruh orang itu mah gampang, Beb, katanya. Kalau yang betul, kalau Anda betul-betul pahlawan, betul-betul mujahid, ayo saya komandani berangkat ke Palestina. Bersama-sama saya kita jihad melawan sana. Nah, ini baru benar. Orang itu, ayo kita berangkat jihad. Dia sendiri diam aja gitu kan. Nah, ini orang nyuruh-nyuruh perang, dia sendiri nggak datang, nggak maju gitu. Sama juga, masa kalau kita perang, tapi dia nggak perang. Ada lagi menantunya luar biasa, lebih luar biasa lagi. Seakan-akan memerintahkan seluruh negara-negara Islam, kerahkan tentara kalian, serbu itu Israel di Palestina. Nabi saudara, negara-negara Islam kirim pasukan kalian, jangan takut.
ini siapa dia gitu bilang. Merasa cucu Nabi banget gitu, menjadi komandan daripada seluruh umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah mujahid yang sebenarnya gitu ya. Kalau memang mau jihad fisabilillah, ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri gitu kan. Ya, tapi kan sekarang sudah diatur, Pak Haji. Bagi siapa yang berangkat ke tempat konflik itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi hati-hati ya masyarakat yang kemudian merencanakan, mendanai, membiayai ya berangkat ke tempat konflik ya itu bisa dipidana. Begitu. Nah, maksud saya begini, ada orang-orang yang teriak-teriak jihad, sementara orang-orang adalah orang-orang yang pengecut ya, nyuruh orang perang tapi dia mau selamat. Rasulullah SAW sendiri itu setiap perang beliau hadir. Perang Badar beliau memimpin peperangan, perang Uhud memimpin peperangan sampai berdarah ya. Nah inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mau mengajak orang berjihad, ibda binafsik, tunjukkan dengan diri kita sendiri, jangan suruh-suruh orang kayak seperti itu kan. Nah bahwa memang sekarang ini udah nggak boleh lagi orang nyelonong mau jihad begitu kan, nggak boleh. Karena bahaya seperti saya dahulu Pak Haji, jangan terulang lagi. Betul. Saya berangkat ke sana dengan niat ingin jihad, tahu-taunya jadi teroris, begitu kan? Awal niat mau berjihad, tapi ternyata sampai di sana saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur, mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah sekarang apakah kita akan mengulangi lagi? Ya, di mana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Oke. Jadi beda nih kasusnya nih. Ya. Bahwa Ustadz Abbas direkrut oleh Ustadz Ba'asir, dibina oleh Ustadz Ba'asir, diperintahkan ke Afghanistan. Katakanlah sementara awalnya berperang melawan katakanlah Rusia gitu kan. Ternyata di sana diberi ilmu, diberi pelajaran teknik berperang untuk digunakan di Indonesia dalam rangka menegakkan khilafah. Betul, menegakkan daulah. Menegakkan daulah Islamiyah. Oke. Jadi itulah yang dikatakan ada kelompok-kelompok penegakan daulah Islamiyah itu. Ada JI ya Pak? Ya, ada JI, Jamaah Islamiyah, NII, ya, JAD, ya, MIT, MIB, begitu. Nah semua kelompok-kelompok ini apa terintegrasi nggak, Ustaz? Tidak. Mereka semua jalan sendiri-sendiri, tetapi punya tujuan yang sama. Ya, dikala kemudian mereka menyebut jihad, ya jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Arahnya seperti itu. Jadi tujuan daripada terorisme ini, teroris ini mendirikan negara Islam katakanlah, daulah Islamiyah, khilafah seperti itu ya. Oke. Ini juga terlanjur di kalangan kita masyarakat Indonesia. Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam bahwa cita-cita daripada FPI ini adalah menegakkan negara khilafah transnasional. Tersambung untuk menciptakan suatu daulah Islamiyah yang bersifat khilafah
seperti Osmaniyah yang terakhir dulu itu. Khilafah Utsmaniyah. Saya punya keputusan dan ketetapan hasil Munas Front Pembela Islam, ada ADART FPI. Saya punya lengkap ini. Di pasal 6 misalnya ADART-nya kita tunjukkan juga ke pemirsa. Itu disebut, boleh ditunjukkan di layar yang full? Ya. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Ya. Apa maksudnya itu? FPI punya rencana seperti itu. Apakah ini juga terkait kepada FPI yang JI dan sebagainya? Yang jelas Pak Haji bahwa kelompok JI itu terpisah dengan kelompok FPI. Ya. Kemudian cara yang dilakukan juga berbeda. Maksud cara itu adalah seperti kalau JI itu ada persiapan militer. Kalau di FPI ya kita belum melihat bahwa mereka memiliki senjata api. Hanya saja pernah kejadian kasus di Condet itu ya ada beberapa anggotanya yang kemudian terlibat dalam pembuatan bahan peledak. Lalu kemudian ada salah satu dari pimpinannya yang kemudian ikut setuju dengan ISIS. Sehingga mengajak para anggotanya bergabung dengan ISIS atau berbayat sama ISIS. Ya, bahwa itu juga dulu. Nah, tapi tujuannya Pak Haji, tujuannya sama. Ya, kelompok-kelompok ini, ya baik dia itu JI, JAD, MIT, MIB, ya kemudian ISIS, ya termasuk FPI atau HTI, ya itu semua ingin negara Islam, ingin daulah, ingin khilafah. Ya, itu terbentuk di Indonesia. Itu jadi sama. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Sehingga walaupun kelompoknya berbeda, tapi tujuannya sama. Mereka akan bersatu pada satu titik nanti. Ya, memang dulu Sekjen FPI itu Munarman kalau nggak salah ditangkap karena berbaiat kepada FPI. Kepada ISIS. Kepada ISIS sudah berbaiat kepada ISIS, dan memang sekarang sudah clear bahwa FPI memang berafiliasi ke ISIS sebagaimana ada statement dari Rizik Syihab juga ya. Oke, pemirsa, bahwa beliau ini punya pengalaman yang luar biasa tentang bagaimana untuk menegakkan negara khilafah Islamiyah, negara khilafah, sehingga dengan cara-cara yang tidak astagfirullahaladzim, tidak formal, dengan cara-cara sembunyi, teror, tujuannya menggulingkan pemerintah yang sah untuk kemudian menegakkan khilafah gitu kan. Ya. Nah, oke. Ustadz di sini bagian, kalau saya dengar, pembuatan senjata, bom dan sebagainya gitu. Ya, dulunya Pak Haji. Jadi ketika saya di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, 3 tahun pendidikannya. Dari 87 lulus tahun 90, lalu di sana diajarkan berbagai macam, dari senjata ringan sampai senjata berat, ya termasuk bagaimana memproduksi, mengimprovisasi, ya segala itu diajarkan. Dan bahkan ketika setelah saya lulus, saya terpilih menjadi instruktur, dan bidang saya bidang senjata. Bukan hanya sekadar mengajar menembak tepat, tetapi juga bagaimana merawat, membuat, ya memproduksi ya senjata tersebut, dari senjata kecil sampai senjata besar. Itu semua secara improvisasi. Ya. Nah, saya sendiri kemudian ketika setelah balik dari Afghanistan pada akhir tahun 93, lalu dikirim ke Myanmar ya untuk melatih orang sana, kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian saya juga sempat membantu di Thailand Selatan, ya. Kemudian pada akhir tahun 94 itu saya membuka camp di Filipina.
membantu para separatis di sana, bahkan bukan sekadar melatih untuk menggunakan senjata dan membuat bahan peledak, tetapi juga punya laboratorium. Laboratorium untuk pembuatan senjata, pembuatan peluru di sana. Nah, gunanya itu semua adalah sebagai persiapan. Memang JI itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, tetapi di Filipina adalah bagian persiapan militer, dan itu sudah diberi tugas kepada saya untuk hal tersebut dalam penguatan Jamaah Islamiyah. Oleh karena itu Jamaah Islamiyah ini adalah kelompok yang sangat berbahaya. Mereka bukan hanya menguasai dalam bidang perekrutan, ya, dan merekrut masyarakat supaya masyarakat mendukung misi mereka untuk membenci pemerintah, memusuhi pemerintah, ya, dan juga berharap supaya sistem pemerintah ini berubah karena mereka anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang 45. Ya, maka dengan persiapan, salah satunya adalah persiapan militer yang bertempat di daerah timur, dan saya diberi tugas saat itu. Timur itu maksudnya Filipina, Sabah, Kalimantan, Sulawesi Utara, begitu di sana. Nah, inilah yang disebut sebagai lintas negara, persiapan dalam pembentukan negara. Kapan digunakan itu? Ya, pada saat ada konflik, ya, di Indonesia, contoh seperti di Ambon tahun 98. JI masuk untuk memperbesar konflik tersebut. Konflik tahun 2000, ya, 2001 di Poso, ya, sebenarnya itu konflik lokal, tapi JI masuk memperbesar sehingga kemudian menjadi sulit bagi aparat dalam menggalang. FPI juga masuk di Poso itu. Ya, itu dia. Termasuk si Santoso yang membentuk MIT, itu dulunya dilatih oleh JI dahulunya itu di sana. Jadi maka JI itu menunggu momen sebagaimana dulu SM Kartosuwiryo, ya, pada tahun 49 saat memproklamasi negara Islam Indonesia. Momennya adalah ketika Presiden Soekarno ditangkap, vakum pemerintahan. Itulah momennya. Jadi bahasa momen itu ditunggu oleh JI sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah JI sudah dibubarkan Januari kemarin. Bulan Jun tahun ini, Jun 2024. Tapi sebelumnya mereka untuk kembali pada NKRI. Ya. Tapi sebelum mereka menyesal dan menyadari, bertobat kembali pada NKRI, itu menunggu momen apakah ada konflik. Ya, maka jika memang terjadi seperti contoh demonstrasi besar-besaran, demonstrasi anarkis, ya, mereka masuk. Apalagi kalau misal ada rencana people power, ya kan? Wah, itu nanti mereka masuk sehingga kemudian akan memperbesar konflik tersebut. Nah, inilah yang harus kita cegah. Jangan sampai terjadi konflik karena konflik itu nanti akan disusupi oleh mereka. Tapi syukur alhamdulillah JI yang sangat berbahaya yang dinyatakan, yang disebut sebagai kelompok teroris internasional, ya, masuk dalam daftar teroris di PBB, ya, itu sudah tekuk lutut, ya, kemudian bertobat menyerahkan diri kepada Indonesia, ya, tepatnya pada 30 Juni. Alhamdulillah, itu kehebatan. Jadi menarik. Jadi teori strategi mereka ini, orang yang memandangkan khilafah selalu masuk di dalam area-area konflik, dia besarkan konflik itu, ya. Jadi kalau ada konflik, wah, dia masuk tuh, dia besar-besarkan itu. Ya. Nah, itu dia. Untuk membuat satu suasana chaos, Ya. dan dia masuk membawa agendanya sebagai khilafah itu. Itu juga yang terjadi di Timur Tengah, Pak Haji. Nah, Ya kan? Afghanistan dulu dimulai dari apa? Demonstrasi besar-besaran, anarkis, terjadi konflik vertikal melawan pemerintah. Syria, Irak, semua seperti itu awalnya, ya, sehingga kemudian mereka menggambarkan, ya, kalau ini semua terjadi kita bisa menjatuhkan pemerintah. Kalau Afghanistan bisa, kalau Taliban bisa, kalau HTS bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu sebablah kita harus mencegah jangan sampai orang-orang yang berkeinginan untuk merubah sistem Indonesia, ya, menjadi sistem khilafah ataupun daulah, karena bukan tempatnya di sini. oke. Jadi makanya kemarin kita ingat, ya, waktu ada konflik isu fufu fafa. Waduh, semangat banget itu, fufu ganyang, fufu fafa. Jadi ketika ada konflik, mereka maju paling depan, sehingga mencari brand pahlawan, gitu kan. Nanti mereka akan yang memimpin demo, dan mereka akan menjadi pemimpin, dan hasilnya, ya, mereka yang menguasai, gitu kan. Kira-kira kalau dilihat strateginya, dia selalu masuk di ruang-ruang konflik, memanfaatkan konflik,
memprovokasi masyarakat, umat ketika ada konflik. Seperti itu kan. Ya. Oke, bahwa makanya ini nggak lepas dari apa yang namanya pantauan umat Islam terhadap Rizik Syihab ini kan sekarang lagi ada polemik nasab ya, bahwa mereka dan Balawi mengaku keturunan Nabi, kemudian membuat hal-hal yang katakanlah sangat berbahaya. Di samping ada agenda menguasai Indonesia ya. Ada yang menguasai Indonesia dengan sangat sistematis. Nah, bahwa kalau ini gerakan apa sih istilahnya ya? Daulah Islamiyah itu gerakan apa namanya? Jihadis. Jihadis ya, Yeah. jihadis. Ternyata ini nggak lepas dari sini. Kaum Balawi ini karena Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Mengklaim-klaim sejarah perjuangan, mengklaim Wali Songo, membolak-balikan sejarah NU dan sebagainya. Tujuannya adalah menguasai Indonesia. Nah kemudian Rizik Syihab sebagai ketua FPI juga ternyata di dalam ADART FPI memang dia khilafah transnasional ya, berafiliasi kepada ISIS dan sebagainya itu. Nah, di dalam ADART itu jelas sekali ya. Oke, kira-kira apa yang antum bisa sarankan kepada umat Islam khususnya bangsa Indonesia pada umumnya atau bangsa Malaysia siapapun dalam rangka bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan separatis atau gerakan-gerakan Daulah Islamiyah ini? Seperti apa misalnya? Iya, gerakan ini bermula dari faham, dari ideologi yang mereka sebarkan. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati faham saat ini disebarkan tidak hanya tatap muka. Ya, tidak hanya saat bertemu, tetapi lewat gadget yang kita punya, lewat HP yang kita punya. Segala informasi ada di sini. Ya, kalau kita tidak hati-hati dengan informasi yang ada di situ, maka kita akan mudah terpapar. Ya, misal contoh, ya, ada anak remaja umur 19 tahun yang kemudian sempat dilumpuhkan ataupun digagalkan keinginannya untuk melakukan aksi bom bunuh diri di Batu Malang, daerah Malang sana, pada September 2024 ini, awal September. Umurnya masih 19 tahun, bujang. Ya, setelah polisi mengecek latar belakangnya, tidak ada indikasi dia terlibat sama kelompok-kelompok teror. Ya, dicek komunikasinya, tidak ada komunikasi jaringan kepada orang-orang yang kemudian yang dicurigai oleh kepolisian. Ternyata dia terpapar, si remaja ini terpapar dari informasi yang didapatkan dari media sosial, ya, kemudian dari artikel-artikel, dari rekaman-rekaman. Terus kemudian hatinya merasa terpanggil bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia harus berjihad. Dia harus siap membunuh diri, ya, untuk melawan, siap untuk syahid. Ya, kalau saya dulu siap syahid di Afghanistan, sekarang mereka mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara perang. Karena bagi mereka negara itu ada dua macam. Kalau bukan negara Islam berarti negara kafir. Negara Islam itu apa patokannya? Kalau negara itu tersebut menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang menyebut NKRI bersyariah, itu sama seperti ingin membuat negara Islam. Ya, kalau itu sudah bersyariah, berarti Indonesia adalah negara Islam. Jika tidak, artinya ini negara kafir. Ada sebagian jihadis ini menganggap kalau Indonesia negara kafir, berarti Indonesia adalah darul harb, negara perang. Negara yang wajib perang. Wajib diperangi. Nah, jika faham itu kemudian diterima dan diyakini seperti anak remaja 19 tahun ini, maka dianggap negara kita yang aman damai ini adalah negara perang. Kenapa terjadi aksi bom Bali, bom gereja dan bom-bom yang lain? Karena para pelaku menganggap bahwa Indonesia adalah negara perang. Ya, Negara Togut ya. negara Togut yang patut diperangi. Jadi anak remaja ini dia terpapar karena media sosial,
Lalu kemudian dia masuk dalam grup chat. Ternyata grup chat itu adalah grup chat yang semua faham radikal. Jadi berkomunikasi sehingga dia merasa termotivasi. Kemudian dia belajar sendiri cara membuat bom. Ya, tidak perlu ke Afghanistan, tidak perlu ke tempat konflik. Sini aja. Ya. Tetapi saya sudah angkat tangan, sudah taubat. Nggak akan saya ajari itu. Ya. Akhirnya dia buka satu-satu di media sosial, dia cari. Ya, saya nggak mau sebut nama aplikasinya. Ya, nanti diikutin lagi. Ya. Akhirnya dia temukan cara membuat, dia mencoba, dia trial and error, coba gagal, akhirnya dia berhasil. Ya. Namun saat dia akan melakukan aksi bom bunuh dirinya, ketahuan sama pihak Densus, lalu ditangkap, gagal dia. Itu menunjukkan bahwa inilah dia bahayanya ideologi dan faham. Ya, oleh karena itu dikala kemudian ada pihak tertentu atau ada orang-orang atau ada kelompok ya yang kemudian mengajak kita membenci pemerintah Indonesia, memusuhi pemerintah Indonesia, ini sudah tanda. Ciri-ciri itu. Ciri-ciri itu. Ya, mungkin dia belum niat melakukan, tapi kan dia memprovokasi. Ya, yang melakukan bukan dia, tapi oleh remaja atau orang lain yang merasa terpanggil. Ya, oleh karena itu jika ada yang kemudian mengajak untuk anti pemerintah atau memusuhi pemerintah, mengatakan halal diperangi, lebih baik kita tinggalkan kelompok tersebut atau meninggalkan ustadz itu atau penceramah itu ditinggalkan. Ya, karena kita sudah di negara yang aman damai. Ini bukan negara konflik. Negara yang baldatun thayyibah. Ada hadis Rasulullah tentang itu. Ya, itulah kemudian dulu Pak Haji, saya anti Pancasila. Ya. Saya anti NKRI dan saya mempersiapkan kekuatan pasukan dan juga mempersiapkan strategis bagaimana saya bisa menguasai suatu wilayah ya di Indonesia. Kalau Kartosuwiryo bisa memproklamir negara Islam Indonesia tahun 49 di wilayah yang kecil, yaitu di wilayah Tasik, daerah Garut. Ya, kenapa JI tidak bisa? Ya, toh dulu juga sejarahnya ketika Kartosuwiryo memproklamir tersebut itu diikuti oleh wilayah yang lain, diikuti oleh Daud Bereh di Aceh, mendukung Darul Islam, diikuti oleh Kahar Muzakar di Sulawesi, mendukung Kartosuwiryo, Ibnu Hajar di Kalimantan. Ya, kalau tidak dinetralkan atau dihentikan, itu akan sangat berbahaya karena mereka menjadi gerombolan-gerombolan yang kemudian meresahkan. Ya, oleh karena itu pada tahun 62 itulah proses ada operasi penggalangan namanya operasi Pagar Betis untuk menggalang mereka, menghentikan mereka. Nah, begitu juga JI dulu saya. Ya, sebelum saya tertangkap Pak Haji, saya ditangkap polisi Indonesia pada tanggal 18 April tahun 2003. Ya. Dan saya kira itu sudah takdir saya. Padahal sebelumnya saya sudah pernah tertangkap di negara lain. Ya, pernah hampir tertangkap di Filipina. Saya lolos. Pernah ditangkap di Malaysia. Ya, itu sekitar bulan Maret tahun 2002. Pagi ditangkap, sorenya saya melarikan diri dari kantor polisi. Bisa. Ya. Bukan pakai cara magic, tapi ada caranya. Namun saya nggak mau ngajarin caranya. Wah, itu bahaya kalau saya ngajarin ini. Ya, saya lari di hadapan mata mereka, kemudian mereka tidak bisa mengejar saya. Ya. Nah, tapi ketika di Indonesia kemudian saya ditangkap, itu Allah membuka mata saya. Ya, polisi Indonesia kemudian melakukan persuasif, melakukan soft approach. Ya, lalu mereka mengetahui bahwa saya itu tidak terlibat dalam aksi terorisme, hanya mereka curiga saya melindungi, menyembunyikan pelaku bom Bali, dan kemudian saya memimpin Jamaah Islamiyah. Nah, disitulah saya kemudian mengkaji, belajar, diskusi. Polisi Indonesia memfasilitasi saya bertemu dengan ustadz-ustadz, para kiai, ya. Kemudian terbuka pikiran saya. Salah satu hadis yang kemudian ini sampai saya terbuka mata saya. Ini hadis yang panjang, ya, riwayat Tirmizi, ya, urutannya ke 1200 sekian. Hadis yang panjang saya ambil cuplikannya Pak Haji. Karena ini sangat penting, ini saya selalu sampaikan pada kawan-kawan. Kalau mereka keliru dalam melihat Indonesia, ternyata Indonesia sudah sesuai sunnah. Hadis yang berbunyi begini cuplikannya. Qala Rasulullah SAW, "Idza kanat umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fa zahrul ardi khairun lakum min batniha." Ya, artinya, ya kata Rasulullah SAW, jika pemimpin kalian dari orang yang kalian pilih, idza kanat umara'ukum khiyarakum, presiden kita hasil Bapak pilihan masyarakat. Prabowo Subianto itu menjadi presiden
hasil dari pemilu. Dan itu sistem yang disebut oleh Rasulullah. Ya, pemimpin yang dipilih. Oke. Maka Indonesia sudah menjalankan sunnah Rasul, yaitu atau perintah Rasul, yaitu pemimpin yang dipilih. Dan yang kedua, ya, wa aghniyaukum sumahaakum. Ya, kita rakyat yang punya uang menyumbang buat pemerintah. Indonesia telah membuat sistem perpajakan di mana rakyat menyumbang buat pemerintah, pemerintah gunakan untuk kemaslahatan rakyat. Okay. Jika ada penyelewengan itu bukan karena sistemnya, itu karena orangnya. Betul. Ya. Nah, tapi sistemnya sudah diatur sesuai perintah Nabi, yaitu kita menyumbang buat negara. Okay. Ada tersedia dalam negeri ini sesuai sunnah. Dan yang ketiga adalah ya wa umurukum syura bainakum. Urusan negara kalian dimesyuarakan. Kita punya MPR, punya DPR, dan di Pancasila, sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemesyuaratan perwakilan. Jadi itu suatu hal yang prinsip negara ini bahwa kita ya diatur hasil mesyuarah. Dan itu masuk dalam yang disebut oleh Rasulullah. Artinya 3 hal ini ada di Indonesia. 3 hal ini sistem yang disebut oleh Rasulullah. Jika 3 hal ini ada di negara ini, di Indonesia, maka apa kata Rasulullah? Fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Hidup, mempertahankan hidup di negara ini lebih baik daripada kita mikir mati. Saya dulu terbalik, Pak Haji. Ya, saya pikir kita harus siap mati melawan pemerintah ini. Ya, karena pemerintah ini tidak benar, padahal saya nggak benar. Aduh, astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya Muhammad, katakan kepada orang-orang yang israf, keterlaluan berbuat dosa, termasuk teror-teror, termasuk bikin bom. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalau kita bertobat ya. Jadi menarik pemirsa, tadi dikatakan oleh Ustadz Abbas bahwa apabila ada 3 hal di dalam sebuah negara, maka itu kita harus mengabdi di dalamnya. Itu adalah negara yang baik. 1, apabila pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Pemimpinnya dipilih. Yang kedua, apabila orang-orang yang berpunya membayar kepada negara, bayar pajak gitu kan. Di mana pajak itu berguna untuk kemaslahatan rakyat gitu. Ini ada di Indonesia sistem perpajakan itu. Yang ketiga, apabila setiap masalah-masalah negara dibahas secara musyawarah, wasyawirhum fil amr gitu ya. Jadi ini ada di Indonesia semua. Nah, kalau ini ada, nggak boleh lagi bugot. Bugot itu memberontak atau apa ya, meruntuhkan pemerintah ini. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Insya Allah Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ini semua tercerabut dari nilai-nilai yang Islam, dari Islam. Sangat Islami gitu kan. Jadi mari kita pertahankan NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Jadi karena Bhinneka Tunggal Ika pun ini tercerabut dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari sana aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya dan agama, lita'arafu. Bersatulah, lita'arafu, saling mengenallah, saling menghormatilah. Bhinneka Tunggal Ika. Beragam tapi bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.
Baik Ustaz Nasir Abbas, barangkali tadi last statement bukan ya? Ya. Oke, ini last statement. Ya, oke. Syukur alhamdulillah kita hidup di Indonesia, negara yang aman, damai, Masya Allah. ya, negara yang tidak seperti tempat konflik, Masya Allah. di mana kita bisa beribadah ya dengan nyaman, banyak pesantren-pesantren, anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik. Ya, kita tidak mau negara kita ini seperti negara konflik. Afghanistan, ya, Irak, Syria, ya, Palestina dan lain-lain. Memang kita bersimpati dengan apa yang terjadi di sana. Tapi kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Maka marilah kita bersyukur dan kita mendukung pemerintah Indonesia dalam merawat, dalam menjaga kita di Indonesia ini. Serahkan urusan yang negara konflik di sana, baik di Palestina, Syria, Afghanistan dan lain-lain, kita serahkan kepada pemerintah Indonesia. Ya, kalaupun ada yang mau dikirim ke sana, kita punya banyak tentara-tentara yang lebih profesional, lebih mahir, ya, yang bisa mewakili Indonesia membantu di sana. Saya kira ada diplomasi yang mungkin kita tidak paham. Berikan husnuzan, pesan kebaik pada pemerintah Indonesia. Saya yakin Indonesia ya punya prinsip dalam urusan luar negeri. Alhamdulillah telah kita dengarkan perbincangan beliau-beliau. Jadi berhati-hatilah dengan si imam besar menurut mereka. Imam besar telah diijma' oleh ulama. Ulama siapa yang mengijma'? Saya juga enggak tahu. Itu mungkin ulama mereka yang ijma', yang sepakat bahawa Rizik Syihab adalah imam besar. Jadi lucu mereka itu. Asal ngomong ijma' ulama, padahal enggak. Habaib yang ngomong. Habaib mana ulama? Jadi berhati-hati berarti. Rizik Syihab ini memang seperti almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur kan sudah ngomong, Rizik Syihab itu teroris. Bahaya tu. Jadi berhati-hati. Budak-budak sadarlah. Sadar. FPI itu pemberontak. Jadi pemberontak ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi itu pemberontak. Hukum pemberontak iaitu dosa, haram. Coba lihat dalam kitab fikih. Saya ngomong tentang fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau FPI itu jelas itu pemberontak kepada pemerintah. Mereka itu dukung khilafah tu. Mereka itu dukung khilafah. Bahkan ISIS didukung oleh mereka itu. Sangat bahaya ni. Sangat bahaya mereka itu. Maka waspada. Rizik Syihab itu bukan cucu Nabi. Nasabnya aja, nasab Rizik Syihab ini enggak benar. Karu-karuan. Masa orang 50 tahun, 50 tu kakek dengan anak dengan ayah 50 tahun jarak berpisah. Ada yang belum lahir anak, belum lahir ayah sudah ada anak. Coba lihat video sebelum ini tentang nasab Rizik Syihab. Jangan percaya mereka bukan cucu Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Sudah berabad-abad mereka mengaku-ngaku. Maka berhati-hati dengan mereka. Jauhin mereka. Jangan kasih panggung tu mereka. Sudah ada bukti-bukti. Mereka itu dawir. Cari duit. Merugikan rakyat. Pembodohan dengan kurafat-kurafat mereka. Cukup sekian dulu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.